Salam secangkir kopi. Kali ini kita akan sharingkan sebuah materi yang full rohani ya. Ya sebenarnya saya tidak ingin berkata demikian, tetapi memang ini adalah masalah rohani yang sebenarnya menjadi menjadi sesuatu yang sebenarnya jadi perdebatan secara fakta ya, karena kembali lagi saya harus menceritakan bahwa kebenaran itu harus berdasarkan fakta. Tanpa fakta itu sebenarnya tidak ada kebenaran. Makanya kalau orang diadili di pengadilan itu, jaksa penuntut maupun pengacara pembela itu harus membeberkan fakta-fakta orang itu bersalah atau tidak. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah harus berdasarkan fakta. Jadi fakta apakah ini ya? Ya, saya ceritakan tentang iman yang tidak berdasarkan fakta. Jadi manusia beriman di dunia ini lucu sekarang. Jadi sebenarnya apa yang diyakininya itu tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan mungkin mitos, ada berdasarkan mungkin asumsi, berdasarkan perasaan segala macamnya. Nah, di dalam sejarahnya agama-agama yang muncul di dunia ini, orang tuh yang penting beriman, memeluk satu agama itu pasti beriman. Jadi bahkan ada rohaniawan-rohani berkata, kamu harus beriman punya rumah, kamu harus beriman punya istri yang baik, kamu harus beriman punya anak. Jadi satu yang aneh dari kata-katanya sendiri itu aneh. Iman itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang tentang misalnya lah sejarah dunia Timur Tengah, karena kata iman itu kan berasal dari bahasa Timur Tengah yang artinya percaya. Jadi orang-orang Yahudi dulu tidak disebut Yahudi. Ya mereka sejak zaman Adam sampai Musa yang mencatat kitab Tauratnya itu berkata bahwa mereka adalah orang yang percaya, artinya orang yang beriman. Jadi percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah gitu kan. Lalu muncul kekristenan, juga tidak disebut Kristen sebenarnya, tetapi adalah orang yang percaya. Demikian juga ketika Islam lahir, mereka disebut orang percaya. Bahkan pemerintahan Islam yang pertama-tama setelah Nabi dan Khulafaur Rasyidin disebutnya adalah pemimpin orang percaya, Amirul Mukminin. Jadi itu bukan pemimpin orang agama Islam, enggak, tapi Amirul Mukminin, pemimpin orang yang percaya. Nah, sejarahnya panjang, itu menjadi kekristenan, itu menjadi Islam, segala panjang lah. Tapi pada intinya kita mau kembali ke dasar, back to basic. Apa sih iman sesungguhnya, sehingga orang tidak menyalahgunakan iman itu untuk kekuasaan, nafsu, hawa syahwatnya manusia. Kan jadi lucu kalau sekarang itu digunakan untuk hal-hal yang demikian. Ya yang sudah ngaco kalau bagi saya yang bukan rohaniawan tetapi yang mempelajari sejarahnya, saya berani bilang itu udah ngaco. Keimanan, iman yang sekarang itu sudah ngaco. Iman itu soal ini, soal harta, soal dunia, segala macamnya. Nah, jadi saya ingin, karena kata dasarnya iman yang diambil dari bahasa Timur Tengah, ya, bahasa Arab, jadi sebelum bahasa Arab juga dipakai dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani sebenarnya itu. Iman itu adalah kata dasarnya alif mem nun ha ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca itu emunah dalam bahasa sebelum Arab ya. Saya menceritakan ini karena dipakainya sebelum Arab. Nah, emunah atau dalam bahasa Arabnya itu amanah. Artinya itu percaya, itu menjadi kata iman, aman, amin gitu kan. Itu sebenarnya. Nah, jadi orang-orang dahulu itu rohani, ya beriman, percaya kepada Allah itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan ditunjukkan. Jadi gini, orang yang pasif membaca kitab suci, yang hatamnya berkali-kali gitu kan, itu disebut beriman. Bukan itu gitu kan. Orang yang hafal ayat-ayat gitu kan, oh itu disebut orang beriman. Bukan itu. Terus orang yang menggunakan aksesoris agama gitu kan, ya orang ortodok dulu kan itu kan pakai burka ya. Jadi orang Islam sebenarnya menirunya orang Yahudi ortodok atau Kristen ortodok yang harus memakai burka hitam. Nah, itu menunjukkan itu rohani gitu kan. Ya nggak seperti itu. Atau sekarang orang pakai kalung salib, pakai hijab, pakai kopiah gitu kan. Jadi pakai baju gamis yang yang besar-besar gitu, yang bajunya putih-putih menunjukkan beriman. Enggak seperti itu. Iman itu tidak bisa ditunjukkan dengan suatu aksesoris. Iman itu tidak bisa ditunjukkan dengan sesuatu yang sifatnya
kelihatan dari diri sendiri. Iman itu adalah perbuatan. Jadi kalau orang itu berbuat melakukan sesuatu baru ketahuan ya orang itu beriman atau tidak. Nah, kenapa saya harus bahas ini? Karena saya bertemu dengan ya maaf ya ulama-ulama yang saya lihat di YouTube, di sosial semuanya atau di pendeta-pendeta ya rohanian-rohanian dan agama lain juga, saya melihat bahwa miris bahwa ternyata oh iman itu begitu. Jadi kalau orang banyak khotbah menunjukkan dia orang beriman, kalau orang banyak ngajar rohani, oh dia menunjukkan orang beriman. Padahal enggak, hidupnya malah mungkin di belakangnya hancur. Bahkan orang yang saya kagumi dulu ya, pengkhotbah Islam yang saya kagumi, mungkin dikagumi banyak ibu-ibu semua. Nah, ketika saya ngecek ternyata ilmu agamanya itu dangkal, maaf ya. Terus akhirnya dia jatuh, ya, akhirnya dia berselingkuh dan ya udah mulai kehancuran ya hidupnya dia. Padahal dia orang karismatik gitu. Nah demikian juga beberapa pendeta Kristen yang saya kenal segala macamnya, ya itu juga sama, jatuh juga. Jadi sebenarnya tidak bisa menunjukkan orang itu hebat, ngoceh-ngoceh di media sosial atau apa, atau wah disanjung-sanjung, udah kayak lebih dari presiden kalau dikawal, tetapi kehidupannya seperti apa, tutur katanya seperti apa. Nah, barulah kita bisa mendefinisikan dia beriman atau tidak. Karena itu saya harus jelaskan sejak awal bahwa iman atau kata dasarnya percaya yang diambil dari emunah. Emunah itu artinya percaya dan dipercaya. Ya, kata dasarnya lagi adalah aman ya. Kata lainnya adalah aman. Aman itu artinya handal, bisa diandalkan, bukan handal ya. Andal, bisa diandalkan. Nah, karena itu orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang bisa diandalkan, karena itu di dalam bahasa Arab atau bahasa Ibraninya emunah itu artinya orang yang bisa dipercaya. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah dia bisa dipercaya, nah, oleh Allah maupun oleh manusia. Tapi kalau dia tidak bisa dipercaya oleh manusia, dia sebenarnya tidak amanah. Dan orang yang tidak amanah sebenarnya tidak bisa dikatakan beriman. Paham ya? Jadi kalau tadi ada ustadz idola saya, ya, suruh menjaga hati, ternyata hatinya sendiri dia lari, ya dia tidak amanah, dia tidak bisa dikatakan beriman walaupun dia sebenarnya pemimpin sebuah pesantren besar gitu kan. Tapi saya menyadari, wah, dia tidak amanah, tidak beriman gitu kan. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah punya amanah. Di negara kita tuh banyak orang beriman dan banyak orang disanjung karena dianggap wah rohani segala macam. Tapi lihat dia amanah atau tidak, dia menjadi pemberontak atau tidak, dia tutur katanya seperti amanah atau tidak. Ya kan, dia cara bersikapnya amanah atau tidak, kepada siapa dia memihak, kepada Tuhan apa kepada manusia apa kepada politikus, itu juga ketahuan bahwa dia amanah atau tidak. Nah, karena iman ini bicara tentang amanah dari Allah, maka dia sebenarnya harus mengabdinya hanya kepada Allah saja, bukan kepada politikus, bukan kepada ekonom, bukan kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan ya segelintir orang, tapi memang berdasarkan kepentingan Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa menjadi selamat, bukannya orang berdosa dihina-hina, bukannya orang berdosa dimusuhi, tetapi yang didekati orang-orang kaya gitu kan. Karena itu kan banyak rohani-rohani itu menjadi kaya raya, ya kan, tetapi yang miskin tetap miskin gitu kan. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa ketika orang itu menjadi beriman itu berat sebenarnya. Jadi tahapan pertama kalau saya ungkap dalam bahasa Inggris, belief itu hanya orang percaya. Jadi percaya kepada Allah, semua orang percaya. Tidak perlu beragama, semua orang percaya kepada Allah. Itu satu. Bahwa Allah itu ada berdasarkan fakta, ya. Jadi belief. Jadi I believe ini saya percaya sama kamu gitu kan. Hanya percaya. Ya, hanya percaya. Ya mau faktanya nanti ngebohong atau enggak ya I believe, itu pengertian percaya yang pertama. Yang kedua adalah trust. Trust ini adalah seseorang percaya bahwa yang dipercayanya itu punya kuasa, punya kemampuan. Jadi I trust in you artinya saya percaya bahwa kamu bisa melakukan sesuatu. Ya, jadi demikian juga ketika kita percaya kepada Allah gitu ya, kalau dari iman percaya bahwa Allah bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan dikomplain. Apapun yang diperbuat ya percaya saja gitu kan. Kalau Allah mau bikin bencana, Allah mau ngangkat pemimpin yang kafir, lalu ibaratnya ya percaya saja bahwa Allah tuh punya maksud dan tujuan. Jadi jangan wah ini nggak percaya, ini mah hasil curang segala macam gitu kan, misalnya seperti itu contohnya ya. Karena itulah ciri-ciri orang yang tidak percaya sebenarnya kepada Allah, karena Allah mengangkat siapa saja di dunia ini
ya terserah dia, itulah yang namanya hak prerogatifnya Allah, dan itu harus dipercaya. Ketika itu tidak dipercaya, sebenarnya orang itu tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau di dalam Islam tuh urutannya panjang, dari Allah, malaikat, kitab, nabi gitu kan, lalu baru kepada hari kiamat, dan itu juga ada kepada qada dan qadar yang disebut takdir gitu kan. Itu harus panjang gitu. Dan sesuatu satu dari 6 itu tidak bisa diabaikan, semuanya terkait satu sama lain. Jadi kalau satu saja misalnya yang keenam tidak diyakini dan tidak dijalani percaya, ya sebenarnya semuanya itu bullshit, omong kosong. Jadi itu contoh di dalam tradisi Islam ya, hukumnya. Jadi tidak bisa percayanya hanya cuma kepada yang satu, kepada yang dua, atau yang kepada tiga, tapi harus percayanya semua, baru, karena itu adalah kesatu-satuan, disebutnya rukun iman. Itu yang contoh aja yang saya sampaikan supaya kita paham bahwa percaya kepada Allah itu seluruhnya, all out, semuanya. Dan orang yang percaya kepada Allah itu bisa dipercaya juga oleh Allah, makanya disebutnya amanah. Jadi ada timbal balik. Nah, jadi ketika kita trust kepada Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dia sanggup mengerjakannya. Tetapi Allah juga punya trust terhadap kita, dipercaya, itu disebut amanah, bahwa kita dipercaya melakukan segala sesuatu, memelihara bumi segala macam gitu kan. Jangan mendirikan tempat-tempat ibadah yang merusak alam, itu sudah sangat tidak dipercaya gitu. Atau orang ngumpulin sodako supaya dia untuk memperkaya diri, ya itu tidak bisa dipercaya sama Allah. Nah itu hal yang tidak amanah namanya ya. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak amanah di dalam di dalam kehidupannya, apalagi di gedung ibadah. Saya kaget ya ketika ada seorang pendeta berkata, sebenarnya di manakah banyak orang munafik? Orang munafik lebih banyak di gereja. Wah, semua orang marah yang ngedengarnya. Tapi saya hanya menyampaikan begini. Ya karena orang ingin tampak rohani. Sebenarnya ketika tahu siapakah orang itu amanah atau tidak, lihat keluarganya. Itu aja. Jadi rohaniawan ini, pendeta ini berkata bahwa lihat aja keluarganya, lihat aja gaya hidupnya. Dia amanah atau tidak. Kalau dia tersembunyi dari orang lain, wah dia munafik. Ya, karena itu dia berkata sebenarnya justru orang tidak kelihatan munafik adalah di rumah, karena di rumah orang bisa marah sebebas-bebasnya, orang bisa berbohong atau apa di rumah. Tapi kalau di gedung ibadah atau di tempat-tempat pertemuan ibadah, biasanya orang katanya 99,9% bersikap munafik. Wah, kaget juga gitu ya. Tetapi ya itulah tadi, karena pemahaman kita tentang beriman adalah berkumpul beribadah, bukan melakukan gaya hidup kita sebagai orang yang amanah, menjalankan segala sesuatunya ya. Kalau saya ceritakan mungkin banyak kejadian-kejadian sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya beriman sebenarnya tidak amanah. Ya, gitu. Yang selanjutnya sebenarnya iman yang sesungguhnya yang tadi amanah emunah itu kan, yang di dalam bahasa sononya gitu, bahasa aslinya itu adalah faith. Ya, kepercayaan yang full tanpa komplain. Faith itu saking dalamnya yang disebut kepercayaan yang namanya faith. Ya, itu tanpa komplain, percayanya sudah penuh saja, gitu kan, sudah tidak perlu dipikirkan. Nah, berbeda kan dengan manusia yang sekarang beriman, tetapi percayanya setengah, ya, atau percayanya bahkan ya maaf ya, saya banyak mendengar khotbah-khotbah, cerita-cerita, kamu beriman, nanti kamu akan kaya, kamu akan diberkati, kamu akan punya mobil, coba serahkan pada Allah. Tuh motornya nanti jadi mobil. Emang Allah butuh motor? Ya kan? Bikin gedung ibadah yang bagus-bagus, bangunan yang bagus-bagus, emang Allah tinggal di situ? Pertanyaannya adalah seperti itu. Itu kan buat manusia, jangan bilang buat Allah. Pakai AC, ruangan yang ber-AC, emang buat siapa? Buat manusia. Nah, Allah itu selalu dijual. Nah, orang yang menjual nama Allah untuk kepentingan manusia itu sebenarnya tidak amanah gitu loh, tidak beriman. Jadi maaf ya, saya bukan orang rohani, tapi saya tidak suka, dan saya bilang bahwa kalian tidak amanah karena menipu manusia dengan menjual nama Allah, gitu kan? Ya di gereja, di masjid, gitu kan? Ya tahu, saya terus aja, saya bukan mengkritik di YouTube, gitu kan? Tetapi karena saya ngomong langsung ke mereka, saya tidak setuju. Ini disorientasi, salah orientasi. Iman itu bukan seperti itu. Iman itu bukan memaksa orang untuk ibadah. Iman itu bukan memaksa orang untuk sedekah. Tapi iman itu harus timbul dari hati. Kamu dipercaya nggak sama Allah? Ya kamu dipercaya, amanah. Ya lakukan. Dikasih rezeki sedikit, dibagikan, itu artinya amanah. Ya kan? Dikasih rezeki banyak, tidak dibagikan, ya tidak amanah gitu kan. Dikasih anak, dikasih istri segala macam, amanah tidak. Dikasih pekerjaan, amanah tidak. Dikasih karunia,
ya. Karismatik kan kalau istilah sekarang itu untuk orang wah berkhotbah di mana-mana, tapi amanah atau tidak? Apakah untuk mencari uang, apa untuk menjadi tenar, ataukah memang untuk membuat orang pada bertobat gitu kan? Nah kalau untuk membuat orang pada bertobat ya masuk-masuk aja tempat-tempat kumuh, masuk aja ke tempat narkoba, masuk saja ke tempat-tempat pelacuran, so berkhotbah lah di situ. Kalau berani gitu kan? Ibaratnya kalau memang tujuannya untuk membuat orang bertobat. Nah kebanyakan hal di dalam kita disebut beriman, ya saya berdebat dengan teman saya. Ya udah pokoknya saya sudah bagikan. Ya kan, tapi bagikannya di mana ya? Di sesama orang yang mengaku beriman. Tetapi iman itu kan harus dibuktikan. Ya, saya belajar percaya sama istri saya itu panjang. Untuk saya bisa mempercaya dia misalnya, dia tidak selingkuh, dia menggunakan uang dengan baik, itu panjang. Selalu muncul kecurigaan kita kepada keluarga saya, misalnya kepada anak saya curiga benar nggak ya dikasih uang sekian dia dipakainya buat itu proses yang panjang. Nah sama sebenarnya ketika kita mempercayai Allah, di dalam hati kita, batin kita juga timbul kecurigaan. Wah ketika saya banyak belajar begini, ketika saya dihadang lah ibaratnya, wah rezeki saya ditutup, saya mau bikin ini, wah tiba-tiba saya nggak bisa, tiba-tiba saya mau bikin ini, wah tiba-tiba sesuatunya diizinkan rusak gitu. Saya kadang curiga sama Allah. Ya Allah ini sebenarnya baik nggak sih sama saya? Allah itu sebenarnya mau percaya nggak sih sama saya? Nah itu di dalam ya ada orang rohaniawan dulu ya, saya lupa tahun berapa, bahwa sebenarnya iman ini juga menyisakan kecurigaan gitu kan. Dan itu wajar gitu loh. Tetapi itu belajar untuk percaya, sama seperti saudara pacaran saling percaya, tetapi ketika awal-awal saling percaya dan berjalan terus itu kan sebenarnya ketika satu orang mengetahui karakter yang lain tidak 100% bisa percaya, tidak 100% pasti ada kecurigaan dan itulah yang belajar, dan saya belajar untuk sebenarnya bagaimana beriman ya. Dan kenapa saya sampaikan ini, karena saya melihat memang banyak orang yang mengaku beriman, punya aksesoris iman gitu kan, menonjolkan aksesorisnya, tetapi kenyataannya waduh lebih jahat dari orang yang tidak beragama. Maaf saya untuk mengatakan begini ya, karena apa? Karena salah tentang pengertian iman. Nah seperti yang saya bahas di episode sebelumnya itu tentang jati diri manusia, sebenarnya juga kalau membangun iman ya membangun dari yang saya sampaikan sekarang, inilah fundamentalisnya, inilah dasarnya. Kalau ini tidak benar, ibadahnya apapun tidak berpengaruh terhadap keyakinan tadi. Ya, jadi iman itu keyakinan, jangan apa ya? Saya di orang Sunda ya, saya orang Sunda. Jadi kebanyakan ayat-ayat suci itu jadi mantra. Bahkan lebih lucunya dan mengerikan lagi, ayat-ayat suci itu ditulis di lembar kertas itu bisa memberi kekebalan, bisa memberi ilmu kebatinan, bisa melet, bisa membuat orang lain jatuh cinta, dipuasain segala macam. Oh, ini sudah sinkretisme, ini sudah apa? Mistik. Itu bukan iman gitu. Tetapi ya karena kita belajar lah. Saya sebagai orang kampung ya, saya juga belajar bahwa ternyata orang tidak bisa membedakan mana iman dan mana mistik. Ya kan? Bahkan ya apa? Dulu waktu saya sekolah aja lah, SMP lah zamannya saya. Jadi supaya pinter itu wah pokoknya baca doa, puasa segala macam. Ya terus diminum air itu kan, minum air doa diminum ya supaya pintar gitu, supaya bisa ngerjain soal-soal. Nah itu kan mistik namanya. Padahal iman ya tidak seperti itu. Iman itu amanah. Ya sudah, kamu dipercaya, kamu benar nggak sekolah? Ya kan belajar nggak? Ya kalau nggak pernah belajar mau doa minum air jampe-jampe juga nggak akan bisa jawab soal. Jadi kalau amanah itu artinya kita dipercaya. Oh dikasih ini, dikasih pelajaran matematika, kamu jangan nyontek, kamu bisa nggak mengerjakannya, kamu amanah tidak, dikasih uang ya apalagi. Nah disitulah sebenarnya saya selalu menilai orang, apakah orang itu beriman atau tidak, ya saya lihatnya amanah. Kalau tidak amanah ya bullshit. Jadi saya adalah orang yang ya lebih kesederhana lah menceritakan. Karena itu saya sedang belajar untuk beriman. Saya belajar untuk percaya, saya belajar menjadi orang yang amanah. Ya saya bukan orang yang religius yang wah baca-baca ayatnya panjang-panjang, bahkan saya malu mungkin ketemu dengan teman-teman kalau mereka pasif dan hafal ayat-ayatnya, dalil-dalil apa. Saya bukan seperti itu, tapi saya coba
apa yang saya pelajari, walaupun cuma satu ayat misalnya, saya coba menerapkan dalam kehidupan. Amanahkah saya kepada satu ayat itu, bukan kepada ribuan ayat. Ya, makanya saya malu kalau saya bilang, saya ikut-ikutan rohani. Karena dalam kehidupan saya tidak rohani. Saya seorang petani, orang yang biasa-biasa saja, tapi saya coba belajar mengaplikasikan apa yang saya pelajari, ayat-ayat yang saya pelajari, misalnya firman Allah yang saya pelajari, untuk gaya hidup. Ya, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk gaya hidup, supaya itu bisa berguna dan saya menjadi amanah. Ya, ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, ini hanya intro. Ya, nanti ke depannya mungkin kita akan bahas apakah orang beriman itu bisa masuk surga atau tidak. Oke, jangan lupa ngopi dan tetap semangat.